Kali ini Kes akan merangkum sebuah film yang berjudul Komitmen yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang anak muda yang disuruh menjadi agen pembunuh dari Korea Utara dengan alasan agar bisa hidup layak sebagai manusia. Kisah berawal dari seorang bernama Lee Young-ho. Dia ini adalah seorang agen dari Korea Utara. Karena tugasnya sudah selesai di Korea Selatan, kala itu dia hendak pulang ke Korea Utara. Namun ketika dia sedang di pelabuhan, ada beberapa orang yang menghadangnya. Namun tidak lama datang polisi, ternyata itu adalah polisi dari Korea Selatan. Lalu komandannya mengatakan kepada Lee, jangan berbuat rusuh karena Korea Utara telah meninggalkanmu. 이미 북에서도 너 버렸어. Pada saat itu Lee hendak ingin meraih sesuatu dari sakunya, namun tiba-tiba ada yang menembaknya hingga dia pun terjatuh dan tewas saat itu juga. Ternyata yang dia ambil dari sakunya hanya sebuah foto keluarganya. Latar pun berpindah ke Korea Utara, tepatnya di kamp penjara Yodok. Kala itu ada seorang komandan bernama Moon Sang-chul. Kita panggil saja Moon. Kemudian dia melihat ada seorang remaja di camp itu, ternyata itu adalah anak dari Lee Young-ho. Mereka bernama Myung-hun dan sang adik bernama Ri Hye-in. Lalu Komandan Moon membawa Myung-hun ke sebuah ruangan di sana. Kemudian mengatakan bahwa ada cara untuk bebas dari penjara itu. Setelah itu Myung-hun mengatakan bagaimana caranya. Lalu Komandan Moon mengatakan, 2 tahun berlalu, kembali ke Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul. Kita akan diperlihatkan seorang agen bagian 35 bernama Buk Dong-sung. Kala itu dia sedang menghabisi targetnya, yaitu agen unit 8. Mereka ini merupakan agen mata-mata Korea Utara yang berada di Korea Selatan. Setelah itu kita akan diperkenalkan 2 polisi bernama Cha Jung-min yang berambut poni dan Dong Seob. Kala itu mereka sedang mendatangi TKP pembunuhan tadi. Dong Seob mengatakan bahwa korban meninggal itu adalah unit 8 dari Korea Utara, namun mereka adalah pengintai yang tidak aktif. Waktu itu di sebuah berita mengabarkan bahwa ada beberapa pembelot dari Korea Utara masuk ke Korea Selatan. Salah satunya adalah Myung-hun. Singkat cerita kemudian dia ditanya identitasnya. Ternyata Myung-hun mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Selanjutnya dia ditanyai lagi, kenapa kau membelot? Lalu Myung-hun menjawab, 사람답게 살고 싶어서요. esok pun tiba, kemudian Myung-hun diadopsi oleh Bapak Kim dan Ibu Kim. Mereka merupakan agen unit 8. Setelah itu mengajak ke rumahnya. Hingga malam pun tiba, kemudian Bapak Kim menanyakan unit berapa Myung-hun. Myung-hun mengatakan bahwa dia unit 8 operasi khusus, yang artinya Myung-hun ini sangat terlatih. Setelah itu Ibu Kim mengatakan bahwa besok dia harus pergi ke sekolah. Esok pun tiba, kala itu Myung-hun mulai bersekolah. Namun ketika di sekolah ada beberapa murid yang suka membuli murid lain. Kala itu Myung-hun dibawa ke sebuah atap sekolah dan mereka menghajarnya. Namun Myung-hun memilih untuk tidak melawannya saat itu. Singkat cerita kemudian Myung-hun pulang, namun di kamarnya sudah ada paket lalu dia membukanya. Setelah itu Myung-hun ditelepon oleh Komandan Moon. Dia mengatakan unit 8 sudah banyak yang mati. Pelakunya adalah Buk Dong-sung dari unit bagian 35. Tidak lama Myung-hun keluar membeli pulsa, lalu dia membeli kue tanpa hiasan. Ketika dibuka ternyata di dalamnya sebuah pistol. Keesokan harinya Myung-hun mendatangi seseorang lalu mengetuk pintunya. Namun ketika masuk ke rumahnya, tiba-tiba terjadilah baku hantam, sehingga membuat orang tersebut dihajar dan pada akhirnya dia kalah. Setelah itu Myung-hun menanyakan keberadaan Buk Dong-sung. Dia mengatakan ada yang pernah melihatnya seorang tukang daging. Namun tiba-tiba dia berusaha melawan kembali, namun Myung-hun langsung membunuhnya.
Setelah itu Myung Hun mencari orang yang dikatakan tadi, yaitu tukang daging. Kala itu Myung Hun sampai di tempatnya dan menanyainya. Lalu dia memberikan plat nomor milik Buk Dong Sung. Namun setelah itu tiba-tiba dia menyerang Myung Hun hingga terjadilah perkelahian. Namun pada akhirnya Myung Hun membunuhnya. Kemudian Myung Hun mencari mobil milik Buk Dong Sung di sebuah parkiran dan menemukannya. Lalu dia menunggunya dari kejauhan. Setelah mobilnya jalan, Myung Hun mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya tiba di lampu merah, kemudian mereka pun berhenti. Namun ketika Myung Hun hendak akan menembak, tapi Buk Dong Sung menyadarinya dan langsung tancap gas. Lalu Myung Hun menembaki mobilnya hingga membuat ban mobilnya kempes dan terjadilah kecelakaan. Setelah itu Myung Hun menghampirinya, namun karena terlihat banyak orang di sana, Myung Hun tidak membunuhnya. Lalu dia pun pergi dari sana. Esok pun tiba kembali ke sekolah, kala itu Hein dipalak di sebuah gudang oleh geng yang biasa membuli. Kemudian mereka memaksa mengambil uang milik Hein sehingga membuat kancing bajunya terlepas. Namun tidak lama Myung Hun masuk dan menghajar mereka semua. Keesokan harinya Hein tidak masuk sekolah. Setelah itu Myung Hun mendatangi geng yang biasa membuli di kantin. Myung Hun menanyakan di mana tempat bekerja Hein. Setelah itu Myung Hun mendatangi tempat kerjanya, namun temannya mengatakan bahwa Hein sudah tidak bekerja lagi di sana. Hari pun berganti, kala itu Myung Hun sedang pulang sekolah. Namun tidak lama ada Hein memanggilnya, kemudian dia menghampirinya. Ternyata Hein hendak mengembalikan seragamnya yang waktu itu dipinjamkan kepadanya. Setelah itu Myung Hun menanyakan, kenapa kau tidak masuk sekolah? 하고 싶은 게 생겨서. Kala itu Buk Dong Sung telah mengetahui alamat rumah yang ditempati Myung Hun. Singkat cerita, kemudian dia mendatangi tempatnya ke apotek rumah tersebut. Ternyata di sana ada Ibu Kim. Lalu Buk Dong Sung menanyakan keberadaan paketnya. Namun setelah memberitahunya, Buk Dong Sung malah membunuh Ibu Kim. Setelah membunuh Ibu Kim, lalu dia membunuh Bapak Kim yang sedang mendengarkan musik di kamarnya. Salah satu dari mereka ada yang mengambil paketnya dan ada yang berjaga. Setelah semuanya diambil, tidak lama salah satu dari mereka mengajaknya untuk pergi. Namun Buk Dong Sung menyuruh mereka pergi sementara dia akan menunggu di rumah tersebut. Tidak lama Myung Hun pulang, namun ketika masuk melihat Bapak Kim sudah tewas dan bersimpah darah. Ketika masuk ruang tamu, ternyata di sana ada Buk Dong Sung. Kemudian terjadilah baku hantam antara mereka. Namun pada akhirnya Myung Hun dapat membunuhnya. Setelah itu dia melihat Ibu Kim sudah tewas. Kemudian Myung Hun pergi ke dapur. Di sana dia membocorkan gas lalu memanaskan pisau di sebuah oven. Setelah itu dia pun pergi dari rumah tersebut. Tidak lama setelah Myung Hun pergi, rumah itu pun meledak. Kala itu Myung Hun mendatangi warung nenek tua, kemudian mengatakan bahwa apoteknya sudah tutup. Nenek ini juga merupakan salah satu agen dari Korea Utara, namun tugasnya hanya memberi makan para agen. Lalu menyuruh agar Myung Hun duduk, namun tiba-tiba Myung Hun ambruk. Beralih kepada polisi Jung Min, kala itu hendak akan mengidentifikasi seseorang yang membeli motor Ducati pada bulan itu. Namun ketika sampai, ternyata itu adalah rumah yang ditempati Myung Hun. Kondisinya sudah hangus terbakar. Kemudian polisi Jung Min memeriksa rumah tersebut, setelah itu pergi dari sana.
Latar pun berpindah ke Korea Utara, tepatnya di Pyongyang. Terlihat di sana ada Komandan Moon membicarakan tentang penyerangan yang akan dilakukan agen 35 setelah salah satu agen 35 berhasil dibunuh oleh Myung-hun. Singkat cerita, kemudian Myung-hun mendapatkan sebuah paket, ternyata isinya adalah HP beserta foto-foto. Lalu tidak lama Myung-hun mendapatkan telepon dari Komandan Moon. Dia mengatakan Myung-hun mendapatkan tugas yang lebih besar, yaitu mengambil kembali barang yang dicuri unit 35 kala di apotek. 걱정하지 말라오. 이번이 마지막이다. Esok pun tiba, kala itu Myung-hun sampai di tempat yang dituju. Sementara di dalam tempat itu seorang berpakaian rapi sedang akan mengambil paket dari agen unit bagian 35. Tidak lama Myung-hun mengendap-endap masuk ke dalam lalu menembaki orang yang ada di sana. Kemudian mereka hendak akan kabur, namun Myung-hun melemparkan bom sehingga membuat mereka terkapar. Namun pria berkacamata masih sadar, lalu dia membawa paketnya hingga ke sebuah ruangan kosong. Namun ketika dia bersembunyi, tiba-tiba Myung-hun datang lalu menodongkan senjata kepadanya agar dia menyerahkan barangnya. Singkat cerita, kemudian Myung-hun kembali ke warung nenek tua, lalu dia memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah itu Myung-hun berpamitan karena dia akan pulang ke Korea Utara. Setelah itu Myung-hun menemui Hae-in untuk berpamitan kepadanya. Pada malam itu Myung-hun pergi ke dermaga menggunakan sebuah motor. Ketika tiba, Myung-hun mendatangi seorang di dermaga itu untuk pulang menggunakan perahu. Kemudian kita akan diperlihatkan atasan polisi Jung-min menemui pihak dari Korea Utara. Dalam pembicaraannya, pihak Korea Utara menginginkan anggota unit 8 diserahkan kepadanya karena era Kim Jong-un akan segera dimulai. 공화국의 최고 존엄이신 Setelah pertemuan itu, atasan polisi menelpon ke polisi Jung-min. Dia mengatakan untuk menangkap para agen Korea Utara alias pembasmian komunis. Singkat cerita, kemudian Myung-hun hendak akan berangkat menggunakan perahu. Namun tiba-tiba orang yang membawanya menusuk Myung-hun. Dia mengatakan bahwa tidak ada agen yang pernah kembali. Kemudian Myung-hun melawannya lalu menusuknya, setelah itu menjatuhkannya ke laut. Kemudian kita akan diperlihatkan polisi Korea Selatan mulai menangkap satu persatu komunis dan mengejar mereka semua. Kala itu Myung-hun hendak akan ke warung nenek tua, ternyata di sana sudah banyak polisi. Di sana memperlihatkan nenek itu sedang menyandra seseorang. Kemudian dia hendak akan menghampiri polisi, lalu polisi menembaknya. Myung-hun yang ada di sana spontan memanggil nenek itu. Kala itu polisi Jung-min mendengarnya lalu mengejarnya, namun ketika mengejarnya tiba-tiba dia ditodong pistol oleh Myung-hun. Lalu polisi Jung-min mengatakan, menyerahlah, utara telah meninggalkanmu. 북에서도 이미 널 버렸어, 임마. Namun ketika berbalik, Myung-hun sudah tidak ada di sana. Singkat cerita, kala itu Hae-in hendak akan mengangkat jemuran pakaian. Namun dia malah menemukan Myung-hun tergeletak di pojok tempat itu. Lalu menghampirinya, ternyata dia terluka. Kemudian Hae-in merawatnya dan mengobatinya. Hae-in juga mengetahui bahwa Myung-hun sedang jadi buronan polisi. Kemudian kita akan diperlihatkan Komandan Moon sedang disiksa oleh agen 35 di Korea Utara. Mereka menanyakan keberadaan Myung-hun. Kemudian Komandan Moon meminta dia dikirim ke Korea Selatan, maka dia akan membawanya kembali. Esok pun tiba, kala itu Hae-in sedang belanja di sebuah minimarket. Namun tidak lama ada polisi Jung-min menanyakan keberadaan Myung-hun karena dia tahu Hae-in teman dekatnya kala di sekolah. Namun Hae-in menjawab bahwa terakhir kali dia melihatnya saat di sekolah 2 bulan yang lalu.
Setelah itu Hye-in langsung lari ke rumahnya, kemudian dia menutup motor Myung-hun. Ketika sampai terlihat Myung-hun sudah bangun. Latar pun berpindah kala itu memperlihatkan Komandan Moon tiba di Korea Selatan dengan membawa adiknya Myung-hun. Beralih kepada Myung-hun, tidak lama dia mendapatkan telepon lalu mengangkatnya. Ternyata itu adalah Komandan Moon. Dia mengatakan membawa adik Myung-hun ke selatan. Dia ingin agar Myung-hun mengantarkan paket yang dicuri dari unit bagian 35 diserahkan kepadanya. Sementara di dalam Hye-in mendengar percakapan mereka. Esok pun tiba kala itu Myung-hun pergi untuk menemui Komandan Moon. Melihat Myung-hun pergi, kemudian Hye-in melepon polisi Jungmin. Karena Hye-in tidak tahu kemana Myung-hun pergi, kemudian para polisi melacak kemana Myung-hun pergi. Ternyata Myung-hun akan pergi ke Incheon. Singkat cerita, kemudian Myung-hun tiba di sana, lalu tidak lama ada seorang yang mengajaknya. Sementara para polisi mulai berdatangan ke tempat itu. Kemudian Myung-hun dipertemukan dengan Komandan Moon. Kemudian Myung-hun menanyakan keberadaan adiknya Hye-in. Lalu Komandan Moon menunjukkan Hye-in sedang diikat di dalam sebuah mobil. Setelah itu Komandan Moon mengatakan agar Myung-hun menunjukkan paketnya. Lalu Myung-hun menunjukkannya. Kala itu polisi Dong Seob yang hendak menyisir parkiran kemudian menemukan Myung-hun. Lalu mengabarkannya kepada polisi Jungmin bahwa Myung-hun ada di atas parkiran. Namun tidak lama Dong Seob melihat ada seorang yang hendak akan menembak Myung-hun. Kemudian dia menembaknya hingga terjadilah baku tembak. Setelah itu tidak lama adiknya Myung-hun dibawa oleh mobilnya. Kemudian Myung-hun mengejarnya, namun tiba-tiba mobil itu diberhentikan oleh para polisi. Melihat itu lalu kemudian Myung-hun berbalik arah dan dikejar oleh para polisi, namun dia berhasil lolos. Singkat cerita, kala itu Hye-in hendak pergi menggunakan mobil, namun tiba-tiba ada seorang yang menghajar sopirnya. Latar pun berpindah kala itu polisi Jungmin didatangi anak buahnya. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian kita akan diperlihatkan mobil yang ditumpangi Hye-in dibawa ke sebuah gudang. Malam pun tiba, beralih kepada Myung-hun. Kala itu dia mendapatkan sebuah telepon, ternyata itu dari Komandan Moon. Dia mengatakan agar membawa berliannya, maka temanmu akan kulepaskan. Ternyata Hye-in sudah disekap di sana. Beralih kepada polisi Jungmin, kala itu dia sedang bersama adiknya Myung-hun. Tidak lama Myung-hun menelepon kepada polisi Jungmin. Kemudian Myung-hun berbicara dengan adiknya. Setelah itu polisi Jungmin mengatakan agar Myung-hun menyerahkan diri dan temui adikmu. Namun Myung-hun mengatakan bahwa dia akan ke sana jika urusannya sudah selesai. Singkat cerita, kemudian Myung-hun menuju gudang tempat di mana Hye-in disekap. Ketika sampai, kemudian Myung-hun menelpon polisi Jungmin. Namun dia meninggalkan HP-nya di motor. Namun ketika polisi Jungmin mengangkatnya, tidak ada yang menjawab, kemudian menyuruh anak buahnya untuk melacak telepon itu. Beralih kepada Myung-hun, kala itu masuk ke dalam gudang dan bertemu Komandan Moon. Kemudian dia melihat Hye-in sedang disekap di sebuah ruangan. Setelah itu menemui Komandan Moon lagi lalu berkata, berlian ini tidak berarti apa-apa. Aku sudah menuruti perintahmu dan kemauanmu, tapi kau tega berbuat begini kepadaku. Kemudian Myung-hun melemparkan berlian itu ke atas. Ketika semua orang melihatnya, lalu Myung-hun kemudian menembaki mereka hingga terjadilah baku tembak. Sehingga Myung-hun masuk ke dalam ruangan yang dimana Hye-in sedang disekap, lalu melepaskannya. Kemudian salah satu dari mereka ada yang menabrakkan mobil pengangkut barang ke ruangan itu. Namun Myung-hun berhasil menembaki mereka. Tidak lama Myung-hun melemparkan sebuah tas yang berisikan bom. Kemudian meledak hingga membuat sebagian mereka mati. Setelah itu Myung-hun hendak akan pergi, namun ada anggota mereka yang masih hidup lalu menarik kaki Myung-hun kemudian mendekapnya. Lalu Myung-hun menyuruh Hye-in untuk lari. Namun tiba-tiba datang Komandan Moon menembaki Myung-hun namun tidak mengenainya.
Sementara Hein keluar, ternyata di luar sudah ada polisi Jungmin. Kemudian polisi Jungmin bergegas masuk ke dalam. Namun ketika komandan akan menembak Myung-hun, tiba-tiba polisi Jungmin datang menodongkan pistol ke komandan Moon. Anehnya Myung-hun malah ikut menodongkan senjatanya kepada polisi Jungmin. Melihat itu kemudian polisi Jungmin terlihat tegang. Namun tiba-tiba Myung-hun menembak komandan Moon. Hingga terjadilah saling tembak sehingga membuat komandan Moon tewas saat itu juga. Setelah itu kemudian polisi Jungmin membawa Myung-hun untuk pergi ke rumah sakit. Karena jaraknya agak jauh dengan kota sehingga membuat Myung-hun meninggal di perjalanan dan tidak sempat bertemu adiknya.